Halo semuanya, selamat datang di pembahasan matematika kelas 10 semester 1. Saya Zahimul Bahaki dari kelas 10 4 dan hari ini kita akan membahas materi penting yang akan membantu kalian memahami konsep dasar dalam matematika dengan lebih mudah. Yuk kita mulai. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas dua topik utama. Yang pertama adalah eksponen dan logaritma, di mana kita akan mempelajari sifat-sifat dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga akan membahas pertidasamaan, kuadrat, dan linear yang sangat berguna dalam menyelesaikan berbagai masalah matematika. Yuk kita mulai dengan materi pertamanya. Sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu eksponen dan logaritma. Eksponen adalah cara menuliskan perkalian berulang kali dari suatu bilangan. Misalnya, 2 pangkat 3 berarti 2 dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Eksponen memiliki beberapa sifat penting seperti A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Ada juga ada A pangkat N tutup kurung pangkat M sama dengan A pangkat N dikali M. Dan juga ada A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A kurang dari 0. Logaritma adalah kebalikan dari eksponen. Misalnya jika kita tahu bahwa 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka logaritma dari 8 dengan basis 2 adalah 3, atau ditulis log 2 8 sama dengan 3. Logaritma juga memiliki beberapa sifat seperti log A kali B sama dengan log A plus log B. Dan juga ada log A per B sama dengan log A dikurang log B. Dan juga ada log A pangkat N sama dengan N log A. Konsep ini sering dijadikan dalam berbagai bidang, seperti fisika, ekonomi, dan ilmu komputer. Setelah memahami dasar-dasarnya, kita mulai mengerjakan soal-soal eksponen dan logaritma untuk memperdalam pemahaman kita. Sekarang kita lihat contoh soal tentang eksponen dan logaritma. Pertama, soal eksponen. Kita diminta menyederhanakan karena memiliki basis yang sama. Kita digunakan sifat eksponen. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 plus 2 sama dengan 3 pangkat 6 yang dimana hasilnya 728. Kedua, soal logaritma. Kita diminta mencari nilai logaritma adalah kebalikan dari eksponen. Sehingga kita ubah menjadi 2 pangkat X sama dengan 8 dan X sama dengan 3. Dengan demikian, kita telah memahami konsep eksponen dan logaritma. Selanjutnya kita akan membahas pertidasamaan kuadrat. Selanjutnya, kita akan bahas pertidasamaan kuadrat. Pertidasamaan kuadrat adalah bentuk persamaan kuadrat yang menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Serta contoh atau sama dengan contohnya. X pangkat 2 dikurang 5X plus 6 lebih dari 0. Untuk menyelesaikannya, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, faktorkan pertama kuadratnya. X kurang 2. Buka kurung, X kurang 3, tutup kurung, lebih dari 0. Kedua, tentukan akar-akarnya, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Ketiga, gunakan garis bilangan dan uji tanda di setiap interval. Dari hasil uji tanda, kita dapatkan bahwa nilai X yang memenuhi adalah X kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Kesimpulannya, dalam pertidaksamaan kuadrat, jika tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, nilai yang memenuhi biasanya ada di luar akar-akar. Sebaliknya, jika tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka nilai yang memenuhi adalah di dalam akar-akar. Setelah ini, kita akan melihat contoh soal pertidaksamaan kuadrat. Sekarang kita akan melihat contoh soal pertidaksamaan kuadrat. Soalnya adalah menentukan himpunan solusi dari X pangkat 2 dikurang 4 kurang dari sama dengan 0. Langkah pertamanya, faktorkan persamaannya. Buka kurung. X dikurang 2, tutup kurung, X plus 2, tutup kurung. Kurang dari sama dengan 0. Langkah kedua, cari akar-akarnya yaitu X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Langkah ketiga, gunakan garis bilangan untuk menentukan interval yang memenuhi. Karena tanda pertidaksamaan adalah lebih kecil atau sama dengan 0. Yang dimana atau kurang dari sama dengan 0, maka kita mencari daerah yang menghasilkan nilai negatif atau 0. Dari garis bilangan, nilai yang memenuhi adalah di antara akar-akarnya termasuk min 2 dan 2. Jadi, himpunan solusinya adalah min 2 kurang dari sama dengan X
dikali kurang dari sama dengan 2. Setelah ini kita akan bahas pertidasamaan linear. Sekarang kita akan bahas pertidasamaan linear. Pertidasamaan linear adalah pertidasamaan yang variabel berpangkat 1. Bentuk umumnya adalah A X plus B kurang dari sama dengan C. Untuk menyelesaikan pertidasamaan linear, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut nih. 1. Pisahkan variabel di satu sisi. Pindahkan semua suku mengandung variabel ke satu sisi dan konstanta ke sisi lainnya. 2. Gunakan operasi aljabar. Gunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian untuk menyederhanakannya. 3. Perhatikan aturan tanda. Jika kedua sisi dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidasamaan harus dibalik. Dengan memahami langkah-langkah ini, kita bisa menyelesaikan berbagai bentuk pertidasamaan linear. Selanjutnya, kita akan melihat contoh soal pertidasamaan linear. Nah, ini contoh pertidasamaan linear. Contoh soal pertidasamaan linear adalah diketahui pertidasamaan 2x dikurang 3 kurang dari sama dengan 5. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah 1. Tambahkan 3 kedua sisi. 2x dikurang 3 ditambah 3 kurang dari sama dengan 5 ditambah 3. 2x kurang dari sama dengan 8. 2. Bagi kedua sisi dengan 2. X kurang dari 4 sama dengan X kurang dari 4. Jadi himpunan solusinya adalah semua nilai yang kurang dari atau sama dengan 4. Jika ditulis dalam notasi interval, solusinya adalah min tak terbatas, 4. Itulah cara menyelesaikan pertidasamaan linear. Nah, sebagai kesimpulan dari materi yang kita telah bahas, yaitu 1. Eksponen dan logaritma. Bilangan berpangkat dan kebalikannya memiliki peran penting dalam berbagai perhitungan. Untuk kedua, pertidasamaan kuadrat. Penyelesaiannya dilakukan dengan mencari akar dan diuji menggunakan garis bilangan. Ketiga, pertidasamaan linear. Memiliki himpunan solusi yang bisa ditentukan dengan operasi aljabar. Jika dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, tanda pertidasamaan harus dibalik. Jadi, matematika bisa menjadi lebih mudah jika dipahami dengan cara yang menyenangkan. Terima kasih telah belajar bersama. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.